What's up toys, kembali lagi channel kita. Sekarang gue akan mereview statue yang sangat amatlah keren. Dan kenapa kita mereview ini? Karena ini adalah tribute kita untuk Chadwick Boseman. Ya, menurut gue he's more of a hero off screen than on screen. Kenapa? Karena dia itu selalu menyisihkan waktunya untuk anak-anak, misalnya untuk fans-fans yang membutuhkan. Misalnya kayak ada Make-A-Wish. Jadi dulu ada namanya Make-A-Wish Foundation. Jadi untuk anak-anak yang terminally ill, yang punya yang kena penyakit kanker dan yang akan pasti ya kalian tau lah. Dan dia selalu menyisihkan waktunya untuk ketemu. Dia selalu kayak gitu. Dulu tuh dia ke White House, dia main jadi pemain baseball yang terkenal. Itu gue suka banget filmnya. Kalau nggak salah filmnya 42 deh. Itu tentang main baseball, tentang orang hitam yang didiskriminasi di dunia baseball, dan dia memotret itu sangat amatlah bagus. Dia juga keren banget, dia main film jadi penyanyi, nama judulnya kalau nggak salah Get Up On It deh. Kalau nggak salah namanya itu, dia penyanyi terkenal banget, tapi gue lupa nama penyanyinya siapa. Nah, ini adalah Black Panther, film yang mengubah banyak hidup manusia di dunia ini. Kenapa? Karena satu-satunya ini film superhero pertama yang isinya orang hitam semua, ya. Dan yang seperti kalian tahu di seri sana itu mereka sangat amatlah didiskriminasi, even sampai sekarang loh. Sampai sekarang masih banyak banget orang-orang yang rasis. Dan yang kalian lihat tahu sekarang kasus di Amerika lagi parah banget. Dan Chadwick Boseman dia walaupun sakit kanker usus besar ya, dan dia tuh stage 3 dan naik ke stage 4 tahun 2016 didiagnosis. Selama 4 tahun dia memberikan film ke kita sangat amatlah banyak dan sangat amatlah bagus. To a point kita aja nggak tahu dia sakit. Kalian pasti kelihatan lah, kalian pasti yang pintar pasti mikir, yang observant pasti tahu kok dia semakin hari semakin kurus ya. Tapi ada juga orang yang emang ototnya kemakannya gampang tuh, kayak Chris Evans kalau misalnya dia main film, semua scene yang pakai baju ketat, semua shirtless scene, semua yang menunjuk ototnya itu pasti di shoot pertama-tama. Kenapa? Karena seiringnya mereka syuting, ototnya tuh abis dia. Dia tuh yang tipe orang yang kayak ototnya kemakan. Nah, jadi makin kurus, makanya kayak gitu. Asumsi orang-orang pasti mikirnya kayak, oh mungkin dia emang kurus aja kali di sana, tapi ternyata dia sakit dan dia itu nggak nunjukin ke siapa-siapa loh. Fansnya nggak tahu, dan itu hebatnya dia. Oke, sekarang gue mau bahas Black Panther-nya deh. Black Panther itu adalah raja dari Wakanda. Untuk yang dari filmnya kalian semua pasti tahu dia raja paling kaya ya. Even di semua superhero, mau di Marvel kayak mau di DC kayak, dia paling kaya. Kalau nggak salah tuh worth itu berapa? Kalau nggak salah sih inget gue ya itu 57 triliun dolar. Kalau nggak salah ya, atau mungkin sampai ratusan, tapi gue lupa. Gue pas pernah ngeliat sekilas lah fun fact-nya dia. Yang sayangnya dari Marvel Cinematic Universe, dia tidak diperlihatkan sebagai orang yang pintar di film itu. Dia diperlihatkan orang yang karismatik dan leadernya sebagai raja. Kenapa? Karena dia di levelinnya sama kayak sama kayak Captain America. Nah, aslinya dia itu adalah salah satu orang paling pintar di Marvel Universe. Itu ada 8 dan dia salah satunya yang paling pintar. Tapi di film itu yang dikasih lihat pintar banget tuh adeknya, Shuri namanya ya. Iya bukan sih? Ya. Yang dikasih tuh adeknya yang gadget freaknya. Nah, untuk yang lo pada nggak tahu, gue kasih tau fun fact tentang Black Panther. Dia ini suaminya Storm yang di X-Men, itu dia suaminya nih. Nah, dia adalah satu-satunya superhero yang ada di semua tim. Mau tim Avengers, mau X-Men, dan tim Illuminati. Illuminati itu tim di Marvel yang isinya orang-orang pintar semua. Itu ada Captain Marvel, ada Captain America, ada Namor, ada Black Panther, ada Doctor Strange, ada Mr. Fantastic, Iron Man, sama Professor X. Itu isinya orang-orang pintar semua. Nah, mereka itu yang kasarnya mereka yang di balik layar. Oh, sama Bolt. Tau gak lo? Bolt tuh yang dia tuh Inhumans, dia rajanya Inhumans. Ya ntar mungkin di sini ada benar akan kita bahas lah. Dan dia tuh raja, dia salah satu yang paling pintar juga tuh. Nah, mereka timnya namanya Illuminati. Ini timnya mereka. Nah, tapi di film itu dia dibikin tidak sepintar itu karena nggak mau ngambil spotlightnya Tony Stark sama Professor Banner, si Hulk. Hulk tuh nggak, kalau nggak salah singkat gue dia nggak masuk ke Illuminati deh karena terlalu nggak stabil. Karena kan Hulk tuh punya kayak dia kasarnya kan kepribadian ganda kan, ada si Professor Banner sama ada si Hulk. Nah,
Kalau di filmnya itu mereka udah jadi satu, makanya namanya Professor Hulk. Itu udah si Bruce Banner sama si Hulk jadi satu. Dia punya kekuatannya Hulk dan dia punya kepintarannya Bruce Banner. Oke, ini fun fact aja ya. Jadi Daredevil pernah dia melepaskan mentalnya for a while, tapi gue nggak tahu alasannya kenapa, gue lupa, dan digantiin sama Black Panther. Jadi penjaganya Hell's Kitchen itu pernah Black Panther. Dan lucunya Black Panther itu dulu kostumnya itu nggak kayak gini. Kostumnya dia ada kerahnya. Untuk yang kalian tahu tuh, kalau yang kalian suka nonton film Fantastic Four yang zaman dulu lah, yang kalian hidup dari tahun 80-an, ada dulu kartun Fantastic Four. Nah, dia tuh first debutnya tuh di situ tuh episodenya dia. Dia di situ kelihatan dia pakai ginian tuh kerahnya. Mungkin di sini kayak ada deh, somewhere here. Adalah pastinya. Itu kostum pertamanya dia. Dia ini dibuat kasarannya kayak counternya Batman. Untuk yang kalian nggak tahu, dia semuanya warna hitam. He works in the shadows. Dia pinter banget. Dia juga gadgetnya sangat amatlah high tech. Bukan karena Wakanda super duper ini ya bleeding edge technology ya, bukan karena mereka advance itu, tapi dia juga pakai yang sama. Berarti kalau nonton film Black Panther kan dia pakai tuh yang buat ngestopin mobil lah, apalah yang dilempar-lemparin itu dari pesawat tuh, itu keren banget tuh scene menurut gue. Ah iya tuh, sama yang kayak ada beats-nya dia tuh yang bisa inilah, whatever. Sekarang gue akan memberitahukan kalian ini namanya apa. Ini adalah Bowen Designs Black Panther Painted Statue Classic Museum Version. Dan ini cuma ada 900 di dunia. Dan UTS punya yang ke 552. Ya. Nah, kalian bisa ngeliat di bawahnya. Yang gue suka nih ya, Bowen menurut gue keren banget. Bukan karena, ya ini udah pasti keren lah, dari detailsnya, dari desainnya juga keren banget. Ini nih, nggak tahu kenapa dari tadi gue fokus itu selalu ke bawahnya. Ini tuh kayak ada gambar si Black Panther-nya, ada lambangnya. Dan di sini pun juga ada tulisannya tuh. Ya, di situ tulisannya Black Panther Marvel 552 of 900 pieces. Nah, ntar pasang dulu. Dia ini harganya pas dibeli itu pada tahun 2010. Rate dolar itu harganya 9.300. Oke. Ini dibeli dengan harga $193.55 atau 1,8 juta dirupiahinnya. Dan dengan jangka waktu 10 tahun. Dengan jangka waktu 10 tahun ya. Ini Bowen. Untuk yang nggak tahu, kalian silahkan lihat. Bowen tuh keren-keren banget desain-desainnya. Sekarang harganya jadi 11,5. Atau kalau masih didolarin harganya 766,67 sen. Jadi 7 berapa ya dibulutinnya ya. Kesel banget loh. Gue tuh selalu komplain soalnya ada gitu-gituan ya. Tapi gak apa-apa, itu menghibur kalian. Apalagi ya, dia yang kerennya, dia belajar bela dirinya bukan untuk membela, bukan untuk sebagai raja, tapi dia bilang dia latih to fight the unknown. Ayo, the unknown tuh mencakup banyak hal loh. Alien tuh unknown, entity tuh unknown, celestial being tuh unknown. Karena lo gak tahu kan, buku itu bukan satu hal yang bisa lo cerna gitu loh, kasarnya digest as a human being, yang lo bilangnya unknown. Dan dia tuh belajar bela diri untuk ngelawan itu. Fitz menurut gue yang dia keren banget ya, dia pernah ngalahin Dr. Doom. Dr. Doom ya, Fantastic Four juga pernah ngalahin. Tapi ada satu yang gue suka banget dia pernah ngalahinnya, Mephisto. Mephisto itu Raja Neraka. Gue pernah ngebahas di video yang tentang origin superhero yang kalau kalian inget tuh, yang ada misalnya ada si Peter Parker nih, yang pas masih jadi fotografer yang baru digigit, sama pas dia udah jadi Spider-Man. Kalian lihatlah videonya. Nah, di situ tuh kenapa gue bilang Mephisto tuh adalah dewa yang hidup udah jutaan tahun, ya. Dan dia pernah ngalahin. Dan dia juga salah satu orang yang megang Infinity Stones. Karena Illuminati itu mereka bikin deal. Jadi Infinity Stones itu seharusnya mereka yang megang. Tapi si Captain America nggak setuju karena manusia tuh nggak boleh punya kekuatan sekuat itu. Akhirnya si Captain America dikeluarin dari Illuminati. Nah, by the way Captain America juga pinter loh. Itu harus kalian tahu. Bukan di film kan dia cuma yang kayak strateginya, wah bagus banget kan ya, karena emang dia dari dulu dia ikut perang lah kasarannya, dia memenangkan perang dunia 2 kan tuh. Dia sih juga pinter, tapi dibikin levelnya sama kayak Black Panther aja yang kayak di filmnya. Tapi itu gue gak suka sih sama Marvel Cinematic Universe. Lu tuh gak memberikan potensi aslinya. Jadi tuh orang-orang yang gak tahu, ya orang-orang yang gak baca komik cuma nonton doang, jadi lu gak tahu aslinya. Lu cuma mikir, Black Panther mah dia cuma kuat doang, dia cuma ini doang. Tapi benar, kekuatannya emang dari heart shape tanaman yang betul heart shape itu loh, yang dihancurin tuh, yang dia minum, biasanya dia dikubur dulu lah kasarannya kan, pasti dapat kekuatan nih. Itu emang benar, itu emang sama kayak di komik.
Tapi dia dibikin gak pinter sih, itu yang gue agak-agak kurang suka sih. Tapi gak apa-apa, Chadwick Boseman mainnya keren banget. Itu Chadwick Boseman loh yang minta untuk ngomongnya pakai African language, native African. Kenapa? Karena ya lu raja Afrika, masa ngomongnya pakai bahasa Inggris? Kayak lucu gini deh, nih, lu udah nonton film Mulan kan? Mulan kan di Cina, tapi semuanya bahasa Inggris ngomongnya. Bingung gak lo? Nah, tapi Chadwick Boseman tidak mau bingung seperti itu, makanya dia setidaknya ngomong dengan aksen Afrika. Dan dengan video ini, kenapa kita mengeluarkan video ini dengan cepat? Karena ini ada tribute-nya Youtoys untuk Chadwick Boseman dan untuk keluarganya. Ini sebagai apresiasi kita dengan lo udah bela-belain melakukan ini. Dan dia sendiri bilang, keluarganya bilang, King T'Challa itu adalah salah satu peran yang paling gila dalam hidupnya dia. Dan dia rela untuk melakukan itu semua karena ini. Dan kenapa Youtoys melakukan video ini dengan cepat? Ini ada tribute-nya Youtoys untuk Black Panther dan untuk Chadwick Boseman. Ini sebagai apresiasi dia telah membela-belain dengan lang sakitnya untuk bisa memotret karakter ini dengan bagus sampai kita aja nggak tahu kalau dia sakit. Dan kita berterima kasih dan kita yakin semua orang di dunia ini berterima kasih atas peran-peran yang dia mainin, especially King T'Challa. Keluarga pun sendiri juga bilang King T'Challa tuh berperan besar dalam hidupnya dia karena itu menginspirasikan banyak anak-anak, banyak orang-orang di luar sana. Jangan lupa like dan subscribe video kita. Ini coba ke atas jika kalian suka, dan coba ke bawah jika kita kurang menghibur mungkin ya. Tapi kan ini tribute, jadi harus coba ke atas semua dong, ya kan? Dan jangan lupa nih follow semua social media kita. Silahkan kalian visitnya ada di sini semua nih ya. Di bawah-bawah sini nih, kalian bisa melihat semuanya. Dan klik tombol lonceng agar kalian selalu terupdate dengan semua video yang kita update. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian apa yang ngasih lihat desain statue ini yang bawain atau pengen yang suka banget sama Black Panther lah ya. Silahkan kalian kasih lihat video-video ini. Oke, terakhir, Wakanda Forever. Banyak. Dah. Terus apa kata-katanya?